Inilah kisah Yeti, yang semasa kecilnya dia bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk lain, hingga membuatnya merasa nyaman dengan mereka. Ningrum, dia adalah sahabat Yeti dari alam lain. Sosok Ningrum mengubah kehidupan Yeti ke alamnya, hingga para tetangganya beranggapan kalau Yeti sedang dalam gangguan jiwa, karena dia suka bicara sendiri, tertawa sendiri, dan sebagainya. Jangankan tetangga, orang tuanya sendiri pun sempat berpikir seperti itu. Tahun 2002, seorang ibu yang bernama Bu Iin melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Yeti. Dia lahir dalam keadaan sehat walafiat. Hari berganti hari hingga berganti tahun, dan Yeti kini telah tumbuh dewasa. Di usia Yeti yang ketiga tahun, dia sering banget tiba-tiba merasa ketakutan. Sering juga, tiba-tiba dia menangis tanpa sebab, terutama setelah dia bermain di kebun belakang rumah. Melihat ada yang aneh dengan Yeti, ibunya bertanya, "Nak, kenapa? Kamu ngelihat apa? Cerita sama ibu." "Itu loh Bu, di belakang tadi aku ketemu sama orang yang matanya lebar banget. Selebar bak ember," jawab Yeti dengan polos. Ya, namanya juga masih anak-anak. "Di mana, Nak? Kamu ketemu orang itu di mana?" "Itu loh Bu, di bawah pohon kapuk." Memang, di belakang rumah Yeti ini ada sebuah perkebunan miliknya sendiri, dan perkebunan itu terdapat sebuah pohon kapuk yang cukup tinggi dan beberapa pohon pisang. Mendengar penjelasan dari Yeti, ibunya berpikir, ini Yeti pasti ngeliat makhluk halus nih. Bu Iin memujuk Yeti agar tidak takut lagi. "Gak apa-apa Nak, dia gak bakal ganggu kok. Tapi kalau Yeti ketemu sama orang itu lagi, jangan dideketin ya Nak." Setiap hari, Yeti selalu seperti itu, ketakutan dan menangis tanpa sebab. Bu Iin memberitahukan hal itu pada kakeknya Yeti, yang kebetulan beliau adalah orang yang tahu akan hal-hal semacam itu. "Abah, saya khawatir sama Yeti. Dia sering menangis karena ketakutan, dan katanya dia sering melihat sosok bermata lebar di kebun belakang rumah." "Memang, kebun di belakang rumahmu itu ada sosok yang menghuni pohon kapuk. Pohon itu sudah ada sejak lama." "Bisa disuruh pergi nggak, Bah? Saya khawatir nanti dia mencelakai Yeti." "Tidak bisa, itu sudah menjadi tempatnya. Dan kalaupun bisa, itu tidak lama, dia akan kembali lagi." Sempat juga Bu Iin berniat akan menebang pohon kapuk itu agar sosok bermata lebar itu pergi. Tapi niatnya itu dilarang sama si kakek, karena itu bisa membuatnya marah dan akan mengganggu. "Lalu Bah, bagaimana agar Yeti nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti itu?" Itu sudah menjadi bawaan Yeti dari lahir. Nanti seiring bertambahnya usia, mata batinnya Yeti akan tertutup sendiri. Hari demi hari dilalui Yeti seperti itu, penuh rasa ketakutan, dan seringkali dia mengatakan kalau makhluk itu suka muncul di atap kamarnya. Singkat cerita, di usia Yeti yang keempat tahun, dia mulai masuk sekolah TK, dan mata batinnya masih dalam keadaan terbuka. Kalau di sekolah, dia suka duduk di sudut kelas, tepatnya di sebelah lemari guru. Katanya, di situ dia punya teman, tapi temannya itu teman yang gak kasat mata. Hari terus berganti dan berganti tahun. Kini, Yeti sudah duduk di kelas 3 SD. Di umurnya yang baru 10 tahun ini, dia sudah bisa mengingat semua kejadian itu. Pada suatu hari, ketika Bu Iin sedang duduk di ruang tengah sambil nonton TV, ayahnya Yeti memberitahukan sesuatu pada Bu Iin kalau dia mendapat tugas kerja di luar daerah, yaitu di Jakarta Timur, dan mengharuskan mereka sekeluarga untuk pindah ke sana.
Berangkatlah mereka dari tempat tinggalnya di daerah Karawang. Di sana, mereka difasilitasi rumah dari perusahaan yang letaknya ada di sebuah perumahan di daerah Bekasi, di dekat Cibubur. Sebuah rumah yang cukup besar, terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Di depan rumah, ada sebuah halaman yang cukup luas dan di sebelah kiri rumah ada sebuah taman bermain anak-anak. Di taman itu, terdapat seluncuran dan ayunan yang diikat di sebuah pohon. Di belakang rumah tersebut ada sebuah gudang yang tidak ada pintunya. Beberapa hari setelah tinggal di sana, orang tuanya Yeti mencarikan sekolah buat Yeti dan juga minta tolong sama Pak RT untuk mencarikan pembantu rumah tangga. Karena kalau harus mengurus rumah sebesar ini sendiri, Bu Iin tidak mampu. Yeti didaftarkan di sekolah dasar negeri yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan beberapa hari setelah itu, datanglah seorang pembantu rumah tangga yang sebut saja dia adalah Mbok Jum. Mbok Jum adalah orang Jawa yang tinggal di satu perumahan dengan mereka. 1 minggu setelah semuanya sudah beres, mereka sekeluarga menjalani aktivitas seperti biasa. Setiap harinya, ayahnya Yeti berangkat pagi pulang sore. Terkadang kalau ada lembur, ia pulangnya larut malam. Beberapa hari setelah pindah ke rumah itu, Yeti masuk ke sekolah barunya. Pagi itu, Mbok Jum datang ke rumah untuk membantu Bu Iin di rumah. Jadi Mbok Jum ini hanya datang pagi dan pulang sore. Setelah kedatangan Mbok Jum di rumah, Yeti diantar ibunya ke sekolah. 2 minggu pertama sekolah, Bu Iin selalu menunggunya sampai Yeti pulang sekolah. Karena kebetulan jarak sekolahan dan rumahnya itu tidak terlalu jauh. Setelah dirasa sudah kenal dengan teman-teman barunya, Yeti hanya diantar jemput oleh Bu Iin. Pada suatu hari, ketika Yeti sedang dalam pelajaran di kelas, dari pintu kelas, dia melihat ada seorang anak laki-laki seumurannya yang sedang mengintip di pinggir pintu. Dia berambut ikal, memakai seragam sekolah yang sama, dan terus melihat ke arah Yeti. Seakan-akan dia ingin menunjukkan kalau dia ada di situ. Yeti terus melihat anak itu, dan tidak lama kemudian anak itu tiba-tiba pergi. Di sini Yeti penasaran dengan anak laki-laki itu. Ketika jam istirahat, dia mencari anak tersebut dan terlihat dia sedang berdiri di depan sebuah ruangan. Yeti menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa tadi gak masuk kelas?" Anak itu hanya menggelengkan kepalanya, kemudian Yeti mengenalkan namanya. "Aku Yeti, aku anak baru di sini," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Anak itu kemudian meraih tangannya Yeti dan menjawab, "Aku Raka. Kenapa kamu di sini? Gak ikut main sama teman-teman?" "Aku gak punya teman." "Ya udah, ayo main sama aku aja." Yeti mengajak Raka untuk pergi ke taman, tapi dia menolak dan mengajak Yeti masuk ke dalam ruangan tempat dia berdiri itu. Ruangan itu memang tidak memiliki pintu dan dibiarkan terbuka oleh pihak sekolah. Dan di dalam ruangan itu banyak bangku-bangku bekas dan buku yang tidak terpakai. Bisa dibilang itu adalah gudang barang. Di dalam ruangan itu, Yeti dan Raka bermain hingga bel masuk kelas berbunyi. Yeti pamit pada Raka untuk masuk kelas dan dia berjanji akan menemui Raka setiap harinya ketika jam istirahat. Kegiatan itu terus dilakukan Yeti hingga lama-lama mereka berdua semakin akrab. Semenjak kenal dengan Raka, hari-hari dilalui Yeti seperti itu. Dia lebih suka bergaul dengan Raka daripada teman-temannya yang lain. Bahkan, dia sampai dijauhi teman-temannya karena tingkah lakunya yang aneh. Sering terlihat bicara sendiri dan tertawa sendiri. Hingga sebagian banyak teman-temannya merasa takut pada Yeti. Mereka mengira Yeti ini dalam gangguan jiwa. Padahal sebenarnya tidak. Hanya saja dia sedang berkomunikasi dengan Raka
makhluk lain yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman lainnya. Mengetahui kalau Yeti sering bertingkah aneh, pihak sekolah menghubungi ibunya Yeti untuk memberitahu keadaan anaknya. Dan ibunya Yeti memberitahukan pada salah satu pihak sekolah tentang keadaan Yeti. Hingga akhirnya pihak sekolah pun bisa memahaminya. Pada suatu hari, tepatnya menjelang maghrib, Yeti dan ibunya sedang duduk di teras rumah. Ketika sedang duduk itu, Yeti melihat ada seorang anak perempuan seumurannya yang sedang berdiri di balik pagar pintu depan. Dia tampak pucat, lingkar matanya sedikit hitam, dan rambutnya diikat ke depan. Dia memakai baju putih lengan panjang. Anak itu terus-menerus melihat ke arah mereka berdua yang sedang duduk. Sepertinya dia ingin masuk. "Bu, ada orang di sana. Kayaknya dia pengen masuk deh," ucap Yeti sambil menunjuk ke arah pagar. Spontan Bu Iin melihat ke arah pagar yang dimaksud. Tapi di sana tidak ada siapapun. "Di mana Yeti?" "Itu loh Bu, di depan pagar." Melihat di situ tidak ada siapa-siapa, Bu Iin berpikir, ini Yeti pasti ngeliat makhluk halus nih. Dia mengajak Yeti untuk masuk ke dalam rumah. "Udah Yeti, biarin. Ayo masuk rumah. Udah mau maghrib." Yeti ditarik tangannya untuk diajak masuk. Sambil berjalan masuk, mata Yeti tidak lepas dari anak perempuan itu yang masih terus-menerus melihat ke arah mereka berdua. Seakan-akan dia memberi isyarat kalau dia ingin berkomunikasi dengan Yeti. Karena dia tahu kalau Yeti bisa melihatnya. Setelah masuk, Bu Iin menutup pintu rumah dan mereka berdua menuju ke ruang tengah. Setelah itu, Bu Iin pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan meminta Yeti agar tidak kemana-mana. Nah, Yeti yang masih penasaran dengan anak perempuan tadi, dia mencuri kesempatan. Mumpung ibunya sekarang sedang di kamar mandi, dia keluar untuk menemui anak itu. Sebelum keluar rumah, dia melihat dari kaca jendela yang tertutup gorden. Dan ternyata anak itu masih berdiri di luar pagar sambil terus melihat ke arah rumah. Yeti segera keluar dan menghampiri anak itu. "Kamu siapa? Ngapain berdiri di sini?" "Aku Ningrum. Aku ingin jadi temanmu." Belum lama berkomunikasi, tiba-tiba Yeti dipanggil oleh ibunya. "Yeti, ngapain di situ? Ayo masuk, udah maghrib." Teriak Bu Iin dari depan pintu rumah. Mendengar ibunya memanggil, dia bilang pada anak perempuan itu, "Boleh, aku juga mau jadi temanmu. Tapi sekarang aku masuk dulu ya, dipanggil ibu." Yeti meninggalkan anak perempuan itu dan masuk ke rumah. Lalu dia ditanya sama ibunya. "Ngapain di situ Yeti?" "Ada anak perempuan Bu, namanya Ningrum." Jantung Bu Iin seakan copot karena dia tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Tadi Yeti terlihat sedang sendiri. "Ya udah Yeti, biarin aja. Ayo masuk, udah maghrib. Gak baik anak kecil masih di luar rumah." Ajak Bu Iin. Sambil masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, sesekali Bu Iin melihat ke arah pagar. Dan memang di sana tidak ada siapapun. Malam harinya, Bu Iin menceritakan hal itu pada suaminya. Dan suaminya menanggapinya dengan tenang. "Udah biarin aja Bu, yang penting dia gak ganggu Yeti." Nah, ini adalah awal dari semuanya. Sosok Ningrum mengubah kehidupan Yeti ke alamnya. Para tetangganya beranggapan kalau Yeti sedang dalam gangguan jiwa karena dia suka bicara-bicara sendiri, tertawa-tertawa sendiri, dan segala macam. Jangankan tetangga, orang tuanya sendiri pun sempat berpikir seperti itu. Setiap hari, sosok Ningrum datang ke rumah untuk mengajak Yeti bermain.
Dan pada suatu ketika, saat Yeti sedang asyik bermain sama Ningrum di taman sebelah rumah. Yeti, terima kasih ya udah mau jadi temanku. Ucap Ningrum. Iya, kalau boleh tahu, kenapa kamu gak punya teman? Kan kamu orangnya baik. Gak ada yang mau temenan sama aku, karena mereka gak ada yang bisa ngelihat aku. Yeti paham kalau Ningrum bukan manusia sepertinya. Tapi karena Ningrum ini baik, jadi Yeti tidak keberatan menjadi temannya. Justru dia malah senang. Cukup lama bermain di taman itu, Ningrum mengajak Yeti untuk main ke rumahnya karena dia ingin menunjukkan tempat tinggalnya pada Yeti. Tanpa keberatan, Yeti ikut dengan Ningrum yang letaknya itu bersebelahan dengan rumahnya. Di dekat rumahnya Yeti ini ada sebuah rumah klasik model Jawa, atau bisa dikatakan rumah joglo, dan rumah itu tidak berpenghuni. Mereka berdua bermain di halaman rumah joglo tersebut, dan lama-kelamaan Yeti merasa nyaman bermain di sana daripada di rumahnya sendiri. Sepulang dari sekolah, dia selalu ke sana untuk main dengan Ningrum sampai menjelang petang baru pulang. Memang sih, rumah itu sangat sejuk. Di sekitarnya banyak pepohonan dan terdapat halaman yang cukup luas di depannya. Lama-lama, aktivitas Yeti di rumah itu diketahui oleh salah satu tetangganya. Sebut saja dia adalah Bu Sarah. Bu Sarah datang ke rumahnya Yeti untuk memberitahukan hal itu pada Bu Iin. Assalamualaikum. Ucap Bu Sarah mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Bu Sarah, ada perlu apa Bu? Bu, itu anaknya jangan boleh sering-sering main ke rumah sebelah. Loh, memangnya kenapa Bu? Rumah itu sudah lama ditinggal pemiliknya, dan rumah itu terkenal seram. Nanti kalau anak ibu tiba-tiba kesambet gimana? Bu Iin yang baru menyadari kalau Yeti sering main ke sana segera menjemput Yeti. Dan benar, terlihat Yeti sedang lari-larian di rumah itu sambil ketawa-ketawa sendiri. Dipanggillah Yeti sama ibunya dan diminta untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bu Iin menasehatinya. Yeti, kamu jangan main ke rumah itu lagi ya nak. Memangnya kenapa Bu? Itu rumahnya temanku. Mendengar ucapan dari Yeti, Bu Iin langsung merinding. Karena kata Bu Sarah tadi rumah itu sudah lama ditinggal pemiliknya. Dia lanjut tanya pada Yeti. Siapa temanmu di sana Yeti? Ningrum Bu, dia orangnya baik, gak kayak teman-teman Yeti di sekolah. Karena takut terjadi sesuatu, Bu Iin tetap melarang Yeti untuk bermain sama yang namanya Ningrum itu. Setiap pulang sekolah, pintu pagar selalu dikunci agar Yeti tidak keluar rumah. Dan saat itu, Yeti merasa kesepian karena tidak ada teman. Di sekolah dia dijauhi oleh teman-temannya. Karena penasaran dengan rumah joglo itu, ibunya Yeti bertanya pada Mbok Jum. Mbok, rumah Jawa di sebelah itu gak ada yang huni ya? Gak ada Bu, rumah itu udah lama ditinggal pemiliknya. Emangnya kenapa ditinggal Mbok? Dulu pernah ada kejadian, ibu dan anak si pemilik rumah itu meninggal karena guna-guna. Terus, suaminya kemana Mbok? Beberapa hari setelah istri dan anaknya meninggal dunia, dia pulang ke kampungnya di Jawa dan minta sama Pak RT agar rumah itu dibiarkan. Beberapa kali tanahnya itu mau dibeli orang loh Bu, tapi tetap aja gak dibolehin. Bu Iin langsung merinding. Apa mungkin anaknya itu adalah anak yang dimaksud Yeti? Ucapnya dalam hati. Beberapa hari ini Yeti sudah tidak pernah keluar rumah. Tapi itu bukan jadi masalah karena Ningrum masih sering datang ke rumahnya Yeti untuk bermain. Hari berganti hari dan Bu Iin membiarkan Yeti dalam keadaan seperti itu. Pada suatu sore, Bu Iin sedang sibuk membantu Mbok Jum menyiapkan makanan. Dari jendela, terlihat Yeti sedang dorong-dorong ayunan yang ada di taman sebelah rumah sambil dia ketawa-ketawa bahagia seorang diri. Melihat itu ibunya Yeti langsung mikir, ini pasti Yeti lagi main sama yang namanya Ningrum itu.
Dia memanggil Yeti untuk makan. Sambil makan itu, Bu Iin bertanya, Habis main sama siapa Yeti? Sama Ningrum, Bu. Ningrum itu rumahnya di mana sih Yeti? Itu di sebelah. jawab Yeti sambil menikmati makanan. Berarti benar, kalau Ningrum itu mungkin arwah dari anak yang meninggal karena guna-guna, seperti yang diceritakan Mbok Jum. Hari demi hari dilalui Yeti seperti itu. Dia sangat senang karena sudah mengenal Ningrum. Tapi ada sebuah kejadian yang menurut Yeti sangat menakutkan. Saat itu Yeti ingin pipis. Karena kamar mandi utama yang biasa digunakan itu ditempati ibunya, dia pergi ke kamar mandi belakang. Kamar mandi itu memang jarang dipakai karena letaknya di ujung belakang rumah. Tepatnya ketika Yeti baru keluar dari kamar mandi tersebut, di depan kamar mandi dia dihadang oleh sosok yang sangat menyeramkan. Dia berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya berantakan sampai menutupi wajah dan kepalanya miring ke kiri. Seakan-akan kepalanya itu udah mau copot. Dia mengulurkan tangannya pada Yeti sambil bilang, Yeti, ikut yuk. Tinggal di rumah sama Ningrum. Yeti benar-benar ketakutan. Dia menangis dan duduk di sebelah pintu kamar mandi itu sambil menutupi matanya dari sosok itu. Mendengar Yeti yang menangis, ibunya langsung keluar dari kamar mandi utama dan menghampiri Yeti. Yeti, kamu kenapa nak? Ada ibu-ibu mau ngajakin aku tinggal sama dia. Jawabnya sambil nangis dan masih menutupi wajahnya. Ibu-ibu siapa nak? Di mana? Itu. Jawab Yeti sambil menunjuk ke sosok yang tadi dia lihat. Bu Iin benar-benar merinding. Pelan-pelan dia melihat ke arah yang ditunjuk Yeti. Tapi di sana tidak ada siapapun. Bu Iin yang sudah paham dengan keadaan Yeti, dia segera mengajak Yeti masuk ke kamar dan membujuknya kalau orang itu tidak jahat. Ya meskipun dia tidak tahu wujudnya. Setelah kejadian itu, Yeti sudah tidak pernah lagi menggunakan kamar mandi itu karena dia takut bertemu sosok itu lagi. Hari terus berlalu. Ketika umurnya Yeti sudah menginjak 12 tahun, perlahan mata batinnya Yeti tertutup. Dia sudah tidak pernah lagi melihat makhluk aneh, termasuk Ningrum dan Raka. Tapi keadaan itu justru membuat Yeti merasa kesepian, karena memang sebelumnya dia sudah terlalu asyik dengan mereka yang tak kasat mata. Dia sering murung karena kangen sama mereka. Malam itu sekitar pukul 8 malam. Ketika Bu Iin sedang menunggu suaminya yang belum pulang dari kantor, dia melihat Yeti sedang nonton TV di ruang tengah. Dia duduk di karpet lantai. Ketika Yeti sedang duduk sendiri menghadap ke TV, terlihat ada seseorang yang mengelus rambutnya Yeti dari belakang. Tapi itu hanya terlihat tangannya saja. Karena penasaran, Bu Iin segera menghampiri Yeti dan merasakan kedatangan Bu Iin. Tangan itu langsung pergi dengan cepat dari rambutnya Yeti. Yeti, tadi sama siapa nak? Nggak sama siapa-siapa Bu. Emang kenapa? Oh enggak, ibu kira Yeti tadi ada temannya. Bu Iin mengamati keadaan sekitar. Dan di belakangnya Yeti ini adalah tembok. Tidak ada siapapun. Lantas, tangan siapa yang tadi mengelus rambutnya Yeti? Kalaupun tadi di sini ada orang, pastilah orang itu belum jauh dari sini. Dari sini Bu Iin mengetahui satu hal, kalau mungkin mata batinnya Yeti sudah tertutup dan dia merasa sangat lega dengan keadaan Yeti yang sekarang. Tapi di sisi lain dia juga merasa kasihan sama Yeti yang setiap harinya selalu murung dan sedih. Seringkali dia berkata pada Bu Iin kalau dia merindukan Ningrum. 2 tahun lamanya mereka tinggal di rumah itu.
Dan ketika Yeti sudah berumur 12 tahun, mereka harus kembali ke kampung halamannya karena tugas ayahnya Yeti di Jakarta sudah selesai dan akan bertugas kembali di kotanya sendiri. Sebelum meninggalkan rumah itu, Yeti minta izin pada ayah dan ibunya untuk mampir ke rumah joglo tempat Ningrum tinggal untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, meskipun sekarang Yeti sudah tidak bisa melihat Ningrum. Tapi meskipun Yeti tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakan keberadaan Ningrum di rumah itu yang akan hidup sendiri tanpa teman. Kembalilah mereka ke kampung halaman, dan sekarang kehidupan Yeti sudah normal seperti orang lain. Perlahan dia membiasakan dirinya untuk bergaul dengan sesama, dan akhirnya dia bisa melupakan kehidupan sebelumnya. Hingga sekarang, Yeti sudah besar dan sedang menempuh pendidikan S1 di Karawang. Usia Yeti kini sudah menginjak 20 tahun dan akan masuk ke usia 21 tahun. Di kampus, Yeti cukup berpotensi dan itu membuat orang tuanya merasa sangat bangga. Setelah lulus S1, Yeti berencana melanjutkan pendidikan S2 ke luar kota. Bukan hanya itu, ya sewajarnya seorang remaja. Di kampus Yeti mempunyai pacar. Sebut saja pacarnya itu adalah Rangga. Di hari-hari tertentu, Rangga selalu datang ke rumah untuk menjemput Yeti untuk pergi keluar. Dan hubungan mereka berdua itu sudah mendapat izin dari Bu Iin. Tapi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, Bu Iin meminta pada Rangga untuk menunggu Yeti sampai selesai S2. Malam itu, sepulang keluar bersama Rangga. Bu, Yeti pulang. Ucap Yeti masuk ke rumah. Yeti, biasakan cuci tangan dan kaki kalau habis keluar jauh. Iya ya Bu, habis ini Yeti ke kamar mandi. Jawab Yeti bersalaman dengan Bu Iin. Kemudian dia masuk ke dalam kamar untuk meletakkan tas dan lanjut ke kamar mandi untuk menuruti perkataan ibunya. Ketika sedang berada di kamar mandi, ada perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika sedang mencuci muka di wastafel, terasa seperti ada langkah kaki yang berjalan di belakangnya. Merasakan itu, Yeti melihat ke belakang dengan cepat, tapi tidak ada siapapun. Akan tetapi, suara langkah kaki itu sayup-sayup masih terdengar jelas. Bulu kuduk seketika berdiri. Karena merasa takut, Yeti segera kembali ke kamar tidur dan membiarkan keran air masih dalam keadaan menyala. Di kamar Yeti berpikir, siapa tadi yang berjalan di kamar mandi? Apa jangan-jangan ada hantu di rumah ini? Karena tidak ingin merasa takut yang berkelanjutan, Yeti menarik selimut hingga menutupi kepalanya untuk tidur. Keesokan harinya, Bu Iin ngomel-ngomel karena pagi itu air di kamar mandi ini habis akibat semalam Yeti tidak mematikannya. Mendengar ibunya ngomel, Yeti keluar dari kamar untuk memberitahu ibu kalau dia yang semalam tidak mematikan air. Maaf Bu, semalam Yeti lupa matiin airnya. Ya ampun Yeti, kamu ini apa-apaan? Lihat sekarang, airnya jadi habis kan? Ucap Bu Iin memarahi Yeti dan Yeti hanya menunduk. Sudah Bu, gak apa-apa. Biar ayah nanti mandi di kantor saja. Sahut ayah yang sudah siap dengan pakaian kerja. Maafin Yeti. Udah gak apa-apa, sekarang ayo kita sarapan sama-sama. Ajak ayah. Mereka bergerak menuju ke meja makan untuk sarapan bersama. Setelah itu, ayah pamit untuk berangkat ke kantor lebih awal. Tanpa memberitahukan kejadian tadi malam, Yeti lekas kembali ke kamar. Dan syukurlah, siang harinya air sudah memenuhi bak mandi. Karena ada kelas, siang itu Yeti pergi ke kampus. Ketika jam istirahat, dia pergi ke kantin bersama teman dekatnya. Sebut saja teman dekatnya itu adalah Fitra. Di kantin itu, dia menceritakan kejadian tadi pagi pada Fitra. Apes deh, tadi pagi-pagi aku udah dapat omel dari ibuku. Emangnya kenapa Yet? Gara-gara air di kamar mandi, semalam lupa gak aku matiin. Yah, salah kamu.
Kalau aku jadi ibumu juga bakal marah. Aku gak sengaja, Fit. Semalam abis keluar sama Rangga, aku disuruh ibu cuci kaki dan tangan. Nah, pas aku lagi basuh muka di wastafel, tiba-tiba kayak ada langkah kaki yang jalan di belakangku. Karena takut, aku langsung lari aja deh ke kamar. Rumahmu ada hantunya, Yet? Gak tahu, tapi selama ini gak pernah ada kok. Obrolan mereka di kantin itu membuat Yeti tidak bisa melupakan kejadian di kamar mandi malam itu. Sekilas, dia teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika menempati rumah dinas di Jakarta Timur tentang sosok wanita yang kepalanya hampir copot. Beberapa hari berikutnya, Yeti tidak berani ke kamar mandi pada malam hari. Dan semenjak itu, Yeti selalu dihantui rasa takut. Rumah yang sebelumnya terasa nyaman kini berubah menjadi menakutkan. Bukan hanya di kamar mandi, di kamar tidurnya pun dia sering mendengar ada suara cekikikan anak kecil dari sudut kamar. Pada suatu sore, ketika Yeti sedang tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh ibu. Yeti, buka pintunya, nak. Iya, Bu, sebentar. Yeti, ibu sama ayah mau pergi sebentar karena ada urusan. Kamu jaga rumah ya. Iya, Bu. Pulangnya kapan? Paling jam 7 atau jam 8 ibu udah pulang. Oh iya, ibu udah masak makanan buat kamu di meja. Jawab Bu Iin meninggalkan kamar Yeti. Karena memang masih ngantuk, Yeti kembali ke atas kasur dan melanjutkan tidurnya sebentar. Tidak lama kemudian dia bangun dan lekas menuju ke meja makan untuk makan makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya tadi. Ketika sedang makan, tiba-tiba kursi yang ada di sebelahnya berbunyi, seperti ada yang sedang duduk di sana. Spontan, Yeti melihat ke arah kursi tersebut. Dan benar, letak kursi itu sedikit bergeser ke belakang. Melihat keanehan itu, Yeti meninggalkan makanannya yang belum habis dan meninggalkan meja makan untuk kembali ke kamar. Sambil bersembunyi di balik pintu kamar, dia mengintip ke arah meja makan yang letaknya tidak jauh dari kamar Yeti. Pintu kamar dia buka sedikit, dan benar saja, kursi itu bergerak ke depan seperti ada seseorang yang hendak pergi dari kursi tersebut. Pintu kamar langsung dia tutup lagi, dan seketika itu juga dia merasa pusing yang sangat hebat. Pandangannya menjadi buram hingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tidak berselang lama, tiba-tiba Yeti sedang berdiri di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Ya, dia sedang berdiri di depan rumah joglo, dan rumah itu pintunya terbuka lebar. Yeti berpikir tentang tempat ini. Lalu, dia ingat sesuatu, kalau rumah joglo ini adalah tempat tinggal teman lamanya, yaitu Ningrum. Dan di dalam rumah itu, terdengar ada suara orang yang merintih kesakitan. Setelah mengingat semua itu, tiba-tiba terlihat ada segumpal api yang datang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Yeti yang takut gumpalan api itu akan membakar rumahnya, dia berteriak. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengar teriakan Yeti. Tidak lama kemudian, suara rintih di dalam rumah itu berganti menjadi suara tangis. Yeti yang penasaran dengan apa yang terjadi, dia langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampai di dalam rumah terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang berbaring di atas ranjang, dan kedua orang tuanya menangis. Anak kecil itu meninggal dunia dalam kondisi lingkar matanya menghitam dan wajahnya memucat. Beberapa saat kemudian, terlihat para tetangga saling berdatangan dan ribut menanyakan apa yang sedang terjadi. Anak perempuan itu adalah Ningrum. Beberapa saat kemudian, terlihat ada sesuatu yang terbang dari badannya Ningrum. Melihat kejadian itu, Yeti benar-benar panik. Tubuhnya lemas melihat Ningrum dalam keadaan seperti itu. Lalu, dia mencium aroma kayu putih yang sangat menyengat. Dan perlahan, pandangan Yeti memudar dan suasana tiba-tiba menjadi gelap.
"Yeti, bangun nak." Suara ibu terdengar di telinganya, dan setelah membuka mata, ternyata di antaranya sudah ada ibu dan ayah sambil memegang botol minyak kayu putih. Yeti, kamu sudah sadar nak? Apa yang sedang terjadi? Yeti bingung. Yang dia ingat, sebelumnya dia berada di tempat lain dan sekarang tiba-tiba berada di atas kasur kamarnya. Ibu, aku kenapa bu? Kamu pingsan nak? Dalam keadaan bingung, tiba-tiba mata Yeti tertuju ke sudut kamarnya, yang di situ ada anak perempuan yang tengah berdiri sambil tersenyum ke arah Yeti. Ningrum, Ucap Yeti. Mendengar ucapan Yeti, Bu Iin kaget. Dia ikut melihat ke arah sudut kamar, tapi di sana tidak ada siapapun. Yeti, minum dulu nak. Ucap Bu Iin memberikan segelas air putih. Setelah minum beberapa teguk air, Yeti berkata pada ibu, Yeti nggak apa-apa bu, tadi cuma kecapean aja karena kegiatan kampus. Syukurlah kalau begitu. Ya udah kamu istirahat aja. Besok kalau masih belum sehat nggak usah masuk kampus dulu. Iya bu, Yeti istirahat dulu ya. Ayah dan ibu meninggalkan kamar dan membiarkan Yeti istirahat. Setelah mereka berdua sudah keluar, Yeti mendatangi Ningrum yang sejak tadi masih berdiri di sudut kamarnya. Ningrum, kamu Ningrum? Ucap Yeti seakan masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu masih ingat aku ya? Jawab Ningrum sambil tersenyum kecil. Di sini, Yeti mengetahui satu hal, bahwasanya mata batin yang dulu kini terbuka kembali. Dan kejadian yang dialaminya ketika pingsan tadi adalah kejadian di masa lalu yang menimpa Ningrum. Yeti merahasiakan hal ini pada orang tuanya. Malam itu, di atas kasur sosok Ningrum bercerita pada Yeti. Yeti, aku senang kamu bisa melihatku lagi. Aku merindukan saat-saat bermain bersamamu. Sama Ningrum, aku juga senang bisa melihatmu lagi. Tapi, dari mana kamu tahu kalau aku tinggal di sini? 10 tahun yang lalu aku sering datang ke rumahmu. Tapi, sepertinya waktu itu kamu sudah tidak bisa melihatku. Setiap malam aku selalu di sampingmu untuk menjaga tidurmu. Karena bagiku, kau adalah teman baikku Yeti. Sebelum kamu meninggalkan rumah itu, aku melihatmu sedang berpamitan di depan rumahku. Dan aku mengikutimu sampai ke sini. Jadi, selama ini kamu berada di sini? Benar, setiap malam aku menjaga tidurmu. Hanya saja kamu tidak menyadari semua itu. Tapi, kenapa kamu tidak tumbuh dewasa sepertiku? Aku tidak sama sepertimu, Yeti. Aku bisa hidup lebih lama. Jadi yang aku rasakan setiap kali itu kamu, Ningrum? Iya, maafin aku, Yeti. Aku hanya ingin menunjukkan kehadiranku, tapi tidak bisa. Setelah 10 tahun menjalani kehidupan normal, kini mata batin Yeti kembali terbuka di usianya yang ke-22 tahun. Sikap Yeti sudah tidak seperti sebelumnya sejak kembalinya Ningrum di dalam hidupnya. Hubungan Yeti dengan Rangga pun semakin hari semakin kurang romantis. Waktu berkumpul dengan teman kampusnya pun juga berkurang. Tapi, beruntungnya ada satu temannya Yeti yang bisa mengerti keadaan Yeti saat ini, yaitu Fitra. Yeti sering bercerita tentang Ningrum kepada Fitra. Sore itu, tepatnya menjelang maghrib, Yeti mengajak Ningrum pergi ke kebun belakang rumah untuk memberitahukan kalau tempat ini dulu adalah tempat dia bermain. Dan ketika di kebun itu, dia kembali melihat sosok yang mengerikan, yaitu sosok bermata lebar yang dulu dia takuti. Sosok bermata lebar itu menatap tajam ke arah Yeti dari atas pohon kapuk. Tapi, kali ini Yeti sudah tidak takut dengan sosok itu. Justru, dia berusaha berkomunikasi dengan sosok tersebut dan memintanya agar tidak mengganggu keluarganya. Kehidupan Yeti perlahan berubah karena terlalu sering berkomunikasi dengan makhluk lain yang tinggal di sekitar rumahnya.
Hingga orang tuanya mulai curiga dengan Yeti. Seringkali Bu Iin mendengar Yeti berbicara sendiri di dalam kamar, tapi dia berpikir positif. Mungkin di kamar Yeti sedang telepon dengan teman kampusnya. Pada suatu ketika, terjadi sebuah keramaian di kampung karena ada seorang petani yang dinyatakan hilang ketika dia pergi ke ladang. Sudah sejak kemarin Pak Ali belum pulang dari ladang. Ucap salah satu keluarganya dengan panik. Sudah dicari ke ladang? Jawab salah satu warga. Sudah, tapi tidak ada. Jawabnya. Kepanikan dirasakan oleh seluruh warga, dan sebagian banyak dari warga melakukan pencarian kepada Pak Ali menyusuri ladang. Namun, 2 hari lamanya pencarian itu tidak membuahkan hasil. Pak Ali tidak juga ditemukan. Mengetahui kejadian itu, Yeti bertanya pada ibunya. Ibu, para warga pada kenapa sih? Pak Ali yang dari RT sebelah itu hilang sejak 3 hari yang lalu. Jawab Bu Iin sambil mempersiapkan makanan di meja makan. Hilang kemana, Bu? Ibu juga nggak tahu ya, Ti. Katanya sejak pergi ke ladang dia belum pulang sampai sekarang. Tapi warga udah berusaha mencari kok. Setelah selesai makan, Yeti kembali ke kamar. Dan di dalam kamar, Ningrum mengatakan sesuatu pada Yeti. Yeti, aku tahu di mana orang itu. Yang benar, Ningrum. Emangnya di mana? Dia tersesat di alamku. Bisa nggak kamu tolongin dia? Bisa, tapi aku butuh bantuanmu. Yeti dan Ningrum pergi ke salah satu warga untuk menanyakan di mana ladang tempat Pak Ali hilang. Setelah diberitahu, dia dan Ningrum langsung menuju ke sana. Sebelum sampai di ladang, tepatnya melewati hutan bambu, Ningrum memperlihatkan pada Yeti sebuah pemandangan yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Hutan bambu itu seketika berubah menjadi sebuah pasar. Dan terlihat Pak Ali sedang duduk di sebuah warung sambil menikmati segelas kopi. Ningrum, itu Pak Ali. Ajak dia pergi dari sana ya, Ti. Bagaimana caranya dia kembali ke alam nyata? Aku akan membukakan pintu ke alam nyata. Yeti menghampiri Pak Ali yang sedang minum kopi. Pak, ayo pulang. Keluarga sedang panik mencari Bapak. Loh, kenapa panik? Aku cuma mampir minum kopi sebentar, nanti juga pulang. Pak, emangnya Bapak tahu jalan pulang? Ini bukan tempat Bapak. Ayo ikut saya pulang. Kasihan anak istri Bapak. Mereka sedang mencari Bapak. Ya udah sebentar, aku bayar kopinya dulu. Setelah membayar kopi, Pak Ali mengambil cangkulnya yang diletakkan di bawah kursi dan berjalan bersama Yeti mengikuti Ningrum. Setelah beberapa langkah berjalan, keramaian pasar yang tadi mereka lihat itu berubah menjadi hutan bambu. Bertanda mereka sudah pindah ke alam nyata. Yeti mengantarkan Pak Ali menuju ke rumahnya. Sesampai di sana, para warga langsung berkumpul melihat pulangnya Pak Ali. Bapak kemana aja, Pak? Kita semua panik mencari Bapak. Ucap istri Pak Ali. Loh, aku tadi cuma mampir ngopi sebentar, terus ketemu sama Yeti, kemudian diajak pulang. Melihat Pak Ali sudah berkumpul dengan keluarganya, Yeti ikut merasa senang. Lalu, ada seorang warga yang bertanya pada Yeti. Yeti, kamu tadi ketemu Pak Ali di mana? Itu di hutan bambu, Bu. Tapi kemarin warga sampai ke sana kok nggak ada. Dia tersesat di alam lain, Bu. Ya udah, Yeti pulang dulu ya, Bu. Jawab Yeti meninggalkan keramaian rumah Pak Ali. Keesokan harinya, Bu Iin mendengar kabar kalau ditemukannya Pak Ali itu karena dibantu oleh Yeti. Bu Iin mendatangi Yeti dan bertanya, Yeti, apa benar kamu yang menemukan Pak Ali? Iya, Bu. Kamu ketemu di mana? Di hutan bambu jalan ke ladang itu loh, Bu. Dia tersesat di alam gaib. Terus, bagaimana bisa kamu menolongnya? Aku dibantu Ningrum, Bu. Ingat kan teman Yeti dulu? Mendengar itu, Bu Iin berpikir, apa jangan-jangan Yeti bisa melihat makhluk lain lagi?
Merasa khawatir, Bu Iin memberi saran pada Yeti. Yeti, kalau bisa jangan bergaul sama Ningrum lagi ya nak. Ingat, sebentar lagi kamu lulus S1 dan akan melanjutkan S2. Ibu tenang aja, aku tetap fokus sama kuliah kok Bu. Bu Iin meninggalkan kamar Yeti tanpa bertanya tentang itu. Lalu, dia memberitahukan tentang Yeti pada suaminya. Tapi, suaminya tidak menganggapnya serius. Ya sudah Bu, kalau memang itu kenyataannya mau diapain lagi? Asal tidak mencelakai Yeti ya biarkan saja, kata suaminya. Semenjak mengetahui kalau di hutan bambu itu adalah pasar gaib, Ningrum sering mengajak Yeti untuk pergi ke sana untuk berkumpul dengan mereka yang tak kasat mata. Dan lama-kelamaan, Yeti merasa nyaman berada di sana. Hari-hari dilalui Yeti bersama Ningrum dengan penuh kegembiraan. Dan Ningrum adalah sahabat Yeti satu-satunya yang bisa mengerti tentang dirinya. Semakin lama, aktivitas Yeti di hutan bambu itu diketahui oleh beberapa warga. Banyak dari mereka melihat Yeti seperti orang gila karena sering bicara sendiri. Pagi itu ketika di pasar, banyak yang mengatakan pada Bu Iin tentang keberadaan anaknya di hutan itu. Hingga telinga Bu Iin merasa panas oleh omongan warga karena beberapa dari mereka menganggap Yeti sudah gila. Memang, beberapa bulan terakhir tingkah laku Yeti semakin menunjukkan kalau dia ini memang bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Rangga yang biasanya main ke rumah sekarang sudah tidak pernah karena tidak diperbolehkan oleh Yeti. Merasa tidak nyaman dengan omongan warga, Bu Iin pergi ke seorang ustadz di kampungnya untuk menanyakan tentang anaknya. Dan Pak Ustadz mengatakan bahwa ada makhluk lain yang sengaja ikut di dalam kehidupan Yeti karena dia bisa melihat mereka. Pak, kalau boleh tahu siapa yang ikut bersama Yeti? Tanya Bu Iin. Dia anak perempuan, tapi tidak jahat, justru dia yang membantu Yeti, jawab Pak Ustadz. Ternyata benar. Berarti selama ini sosok Ningrum tinggal di rumah dong, ucap Bu Iin dalam hati. Pak, bisa nggak kalau Yeti dipisahkan dengan makhluk yang ikut itu? Bisa, tapi meskipun dibiarkan juga nggak apa-apa Bu. Dia tidak akan mencelakai Yeti. Karena sudah tidak kuat dengan omongan beberapa warga yang menganggap Yeti gila, Bu Iin tetap meminta tolong pada Pak Ustadz agar Yeti dipisahkan dengan Ningrum. Dan Pak Ustadz menurutinya. Pada suatu malam, Yeti tidak melihat keberadaan Ningrum di sudut kamar. Ningrum, kamu di mana? Tapi tidak ada jawaban dari Ningrum. Lalu terdengar ada suara yang memanggil nama Yeti dari luar rumah. Yeti, tolong aku Yeti. Terdengar seperti suara Ningrum. Mendengar itu Yeti lekas keluar dari rumah. Dan ternyata di depan pagar terlihat Ningrum sedang tersungkur. Ningrum, kamu kenapa Ningrum? Ucap Yeti menghampiri Ningrum. Panas Yeti, panas. Ya udah yuk masuk dulu Ningrum, jawab Yeti meraih badan Ningrum. Tapi sekujur badan Ningrum terasa sangat panas hingga Yeti melepaskan tangannya dari badannya. Aku tidak bisa masuk, panas Yeti, ucap Ningrum merintih kesakitan. Keadaan itu membuat Yeti panik. Terfikir dalam benaknya kalau ini semua perbuatan ibunya. Yeti meninggalkan Ningrum dan masuk ke dalam rumah untuk menemui ibunya. Bu, apa yang ibu berbuat pada Ningrum? Yeti, ibu hanya tidak mau kamu seperti dulu lagi nak. Biar Ningrum kembali ke rumahnya, dia akan bahagia di sana. Tapi Bu, Ningrum senang tinggal di sini sama aku. Di sana dia tidak punya teman. Sudah Yeti, untuk apa kamu bergaul sama Ningrum? Dia itu bukan manusia sepertimu. Alangkah baiknya kamu bergaul sama teman-teman kuliahmu, bentak Bu Iin lalu meninggalkan Yeti. Yeti benar-benar terpukul mendengar ucapan dari ibunya. Lalu dia kembali ke luar rumah untuk menemui Ningrum. Terlihat Ningrum semakin tidak berdaya.
Wajah dan bibirnya semakin memucat. Yeti, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Orang tuamu tidak mengizinkan aku tinggal di sini. Ucap Ningrum terpatah-patah. Tidak, Ningrum. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah sahabat yang paling mengerti aku. Jawab Yeti berlinang air mata. Aku pulang, Yeti. Aku akan kesepian lagi di sana. Dan aku akan sangat senang kalau kamu mau ikut denganku dan tinggal bersamaku. Ucapnya terpatah-patah. Yeti tidak bisa menghentikan tangisnya. Lalu, perlahan, sosok Ningrum lenyap dari hadapannya dan kembali pulang ke rumah joglo tempat dia tinggal. Kejadian ini membuat Yeti sangat terpukul karena dia harus dipisahkan dengan sahabatnya. Yeti selalu mengunci diri di dalam kamar tanpa makan. Dia selalu memikirkan betapa kesepian Ningrum di sana. Terlintas dalam otaknya, dia ingin pergi menemui Ningrum dan tinggal bersamanya. Bu Iin merasa khawatir dengan keadaan Yeti yang sudah 2 hari ini tidak keluar dari kamarnya. Beberapa kali dia memujuk Yeti untuk keluar, tapi Yeti mengabaikannya. Karena takut terjadi sesuatu, ayah mendobrak pintu kamarnya Yeti. Dan sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Yeti memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri untuk hidup di alam lain bersama Ningrum sahabatnya. Seketika itu Bu Iin lemas melihat kondisi Yeti yang sudah tidak bernyawa. Dengan cepat ayah menurunkan Yeti, dan hari itu juga Yeti dinyatakan meninggal dunia. Suara tahlil berkumandang di kediaman rumah itu. Teman, saudara, dan pacarnya Yeti ikut mengantarkan Yeti ke pemakaman. Yeti sudah menentukan jalannya. Meskipun kini dia sudah tidak ada di dunia, tapi jiwanya telah hidup di alam lain, di rumah joglo tempat tinggal Ningrum. Kejadian ini menyisakan penyesalan yang sangat mendalam untuk Bu Iin. Dan kakek marah besar dengan Bu Iin karena sudah mengambil keputusan tanpa memberitahunya. Harusnya kamu memberitahukan hal itu pada abahmu ini sebelum kamu ambil keputusan untuk memisahkan anakmu dengan dia. Yang harus kamu tahu, tidak semua jin itu jahat. Jin dan manusia itu diciptakan untuk hidup berdampingan, walaupun beda alam. Dan mereka juga diciptakan untuk berdoa pada Yang Maha Kuasa. Nasihat si kakek. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.